Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa ilaihin nusyur. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman wal Islam. Kesempatan pagi ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Insyaallah mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi istiqomah dalam melaksanakan ibadah pada sholat dilaksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan itu menjadi suatu kebaikan buat kita semua dan tentu ada merupakan bagian daripada barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, semua pengikutnya. Insyaallah kita sebagai umatnya selalu berupaya istiqomah mengikuti tuntunan dan ajarannya ila akhiril hayat. Jamaah rahimakumullah, masih ada beberapa hadis kaitannya dengan seputar haji. Terakhir kemarin kita bicarakan tentang seputar Ka'bah yang memang adalah merupakan kiblat umat Islam dimanapun berada, dan juga beberapa kebaikan-kebaikan keberkahan yang ada di sekitar Baitullah atau Ka'bah. Sekarang adalah kaitannya seputar tawaf. Walaupun memang ya kapan kita tawafnya, kapan kita haji dan umrohnya, tapi ilmu ini insya Allah manfaat ya. Walaupun harusnya kalau materinya tawaf itu besok mau berangkat ya para jamaah ya, berangkat harus, tapi insya Allah walaupun ya kapan waktunya, insya Allah ya kita dapat panggilan Allah, bisa ziarah ke Baitullah, bisa melakukan tawaf, dan ya bil khusus yang memang tahun ini sudah mendapatkan panggilan untuk ibadah haji. Alhamdulillah sebagian jamaah Banten sudah pada berangkat dari mulai tanggal berapa kemarin sudah berangkat ya, termasuk Ustadz kita juga yang tadi malam mengisi pengajian ya, Ustadz Rasyid insyaallah berangkat besok kayaknya 2 hari lagi. Dan untuk Cilegon ya, yang pertama tanggal 4 Mei, yang kedua tanggal 16 Mei. Yang kedua ini kalau ngambil ifrad cocok gitu ya. Ya, jadi haji itu ada 3 cara ya, ada 3 pilihan. Pertama bisa pilihannya tamattu. Tamattu itu datang ke Masjidil Haram, datang ke Makkah, melaksanakan umroh ya, tawaf, sa'i, tahallul, kemudian lepas pakaian ihram. Nanti pas waktunya tanggal haji tanggal 8 pakai ihram lagi dengan niat haji labbaik Allahumma hajjan, berangkat ke Arafah, Muzdalifah, Mina, lempar jumroh, tawaf ifadah, kemudian ya selesai. Kan itu namanya tamattu. Yang kedua adalah qiran. Qiran itu sekali niat ya dapat 2 ibadah, haji dan umroh, dengan niat labbaik Allahumma hajjan wa umrotan. Berangkat ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i tanpa tahallul. Kemudian pakaian ihram enggak dilepas sampai nanti tanggal 8 haji, berangkat ke
Arafah, Musdalifah, Mina, tawaf ifadah, sa'i, selesai. Kemudian yang ketiga adalah ifrad, hanya haji saja dengan niat labbaik Allahumma hajjan, berangkat sampai Makkah, tawaf, sa'i, enggak tahallul. Kemudian tanggal 8 berangkat ke Arafah, Musdalifah, Mina, tawaf ifadah, tawaf sa'i, selesai. Jadi bagi yang berangkat tanggal 16 Mei nanti memang tinggal 8 atau 9 hari ke haji. Karena lebaran itu tanggal berapa Pak hajinya? 27 rasanya. 27 ya, tanggal 27. Sementara Cilegon yang kedua terakhir berangkat tanggal 16, itu dari Cilegon. Kemudian mampir di asrama haji, berangkat besok tanggal 17. Sampai di sana itu tanggal 18. Untuk tanggal 27 itu sudah lebaran. Sementara haji itu mulai tanggal 25 26. Ya 26 27 25 26. 27 udah lebaran. 27 itu udah selesai. Kalau di sini Idul Adha, di sana udah bongkar pakaian ihram. Selesai gitu. Puncaknya itu adalah tanggal 26-nya di Arafah kan itu. Artinya kalau yang berangkat tanggal 16 ya insya Allah kalau ngambil qiran atau ngambil ifrad lebih nyaman. Kalau qiran itu tamattu dan qiran itu wajib bayar dam, kalau ifrad itu nggak bayar dam. Jadi yang ngambil ifrad itu ada keringanan, nggak bayar dam. Bayar dam sekarang itu Pak Hamdi mahal, 720 real. 720 real. Kalau rupiahnya sekarang 1 realnya 5.000, lumayan. 720 kali 5.000. Ya. Kalau 33.500.000. Yang sekarang aja real itu masih sekitar 47, 48. 4.700, 4.800 sekarang. Nanti kalau sudah mendekati haji bisa 5.000 kali itu. Bahkan masa sudah ada yang jual 5.000 kan. Itu mahal sekarang. Kemarin waktu Pak Rojali, waktu Pak Hamdi, waktu yang lain-lain yang sudah pernah haji ya sekitar 400-500. Sekarang yang ngelola pemerintah. Jadi kalau yang ngambil kiron masih kena dam. Yang ambil ifrad nggak kena dam. Sebentar pakai ihramnya nggak lama, berangkat tanggal 17 pakai ihram, 27 udah dibongkar ihramnya. 10 hari kurang lebih ya kan, itu 9 hari lah, sama dengan berangkat dari hotel ke Mina, Tarwiyah, Arafah, Musdalifah, Mina lagi, sama sekitar 6 hari kan itu sebetulnya. Tapi ya nggak alam, nanti masing-masing keinginan jamaah hajinya, mau tamattu, mau qiran, mau ifrad kan itu ya. Jadi kemudian ya materi sekarang adalah tentang seputar tawaf. Bagi yang tamattu datang adalah melaksanakan tawaf umroh, namanya tawaf umroh. Jadi tawaf, sa'i, tahallul itu yang ngambil tamattu. Bagi yang ngambil qiran, ngambil ifrad, tawaf, sa'i, nggak ada tahallul. Terus berlanjut pakai ihram sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah lempar jumroh Aqabah baru kain ihram dibongkar, ganti pakaian-pakaian yang berjahit boleh kan itu. Nah di dalam tawaf ini ada tawaf rukun, ada tawaf wajib, ada tawaf sunnah gitu ya. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah ya, mulai dari Hajar Aswad yang kemarin kita sampaikan. Hajar Aswad itu adalah ya apa yang ada di sudut sebelah kanan para jari itu ya, sudut itu. Saya mulai dari Hajar Aswad, muter ke belakang, lewati Hijr Ismail, ketemu muter lagi Rukun Yamani, ketemu Hajar Aswad, itu satu putaran. Satu putaran itu ya tergantung padat dan tidak padatnya. Kalau padat berarti lama, kalau padat berarti ya, kalau padat lama, kalau nggak padat cepat gitu.
Kalau dekat dengan Ka'bah cepat, jauh dari Ka'bah lama. Jadi mengelilingi Ka'bah mulai Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi itu satu putaran. Keduanya, ketiganya sampai ketujuhnya akan itu. Itu namanya tawaf. Ada yang wajib, ada yang rukun, ada yang sunnah. Yang wajib adalah seperti tawaf ifadah, wajib ya, tawaf wada. Terakhir mau pulang itu adalah tawaf wada, pamitan, itu wajib. Ada yang rukun, tawaf umroh, datang umroh, baik umroh umroh tamattu atau umroh saja atau mungkin umroh sunnah, tetap tawafnya termasuk rukun. Kalau enggak tawaf maka umroh haji tidak sah. Kalau enggak 7 putaran tawafnya enggak sah. Tawaf enggak sah, haji tidak sah. Kan itu. Karena ini bagian daripada rangkaian umroh, rangkaian haji. Di dalam umroh ada tawaf, di dalam haji ada tawaf. Dan itu masuk rukun. Kalau tawafnya enggak sah, maka umrohnya, hajinya enggak sah. Kalau enggak sah itu masya Allah Pak, ya emannya gitu ya. Sudah nunggu haji itu 12-13 tahun, yang sekarang berangkat, yang tahun ini berangkat 13 tahun. Kemudian biaya lumayan, tenaganya lumayan. Kita ninggalkan segala kegiatan yang ada di tempatnya, ditinggal selama sekian hari, kemudian tawafnya enggak sah. Tawaf enggak sah, umroh haji tidak sah. Maka 7 putaran itu harus betul-betul sesuai arahan, tepat mulai Hajar Aswad selesai Hajar Aswad. Kadang-kadang selesainya sudah 7 putarannya masih jauh Hajar Aswad, ya sudah minggir. Itu ya, itu yang kemudian hitungannya masih kurang. Kenapa? Kurang semeter lagi mentok Hajar Aswad sudah mulai ya melipir ke samping untuk menyelesaikannya. Itu nggak boleh, harus selesai sampai Hajar Aswad kan. Yang rukun adalah tawaf umroh, tawaf wajib, umroh sunnah, umroh wajib, tetap tawafnya rukun gitu. Jadi kalau tawaf nggak sah maka umroh haji nggak sah. Seperti dengan sholat ya. Jadi sholat itu kalau baca Fatihahnya nggak beres ya, karena itu rukun, maka sholatnya harus sah. Walaupun selesai 4 rakaat tapi Fatihahnya nggak beres kan itu, maka itu bagian daripada rukun sholat. Ada umroh wajib, itu namanya tawaf wada. Ada umroh sunnah, datang saja ke Masjidil Haram, masuk wilayah tawaf sunnah. Yang itu diberikan, dianjurkan bagi orang yang masuk Masjidil Haram, maka tidak boleh duduk dulu sebelum tawaf. Kalau di masjid yang lain ya datang ke masuk masjid, maka yang disunahkan adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi dalam hadis dikatakan idza da'a hadukum al-masjidah fala yajlis hatta yarka' rak'ataini. Apabila salah seorang di antara kita masuk masjid, maka tidak boleh duduk sebelum ia sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau di Masjidil Haram nggak boleh duduk sebelum ia tawaf dulu. Namun kadang-kadang masuk masjid ya mau tawaf itu perlu waktu padat gitu. Maka daripada tawaf enggak ya tahiyatul masjid. Tapi yang dianjurkan bukan tahiyatul masjid tapi adalah tawaf. Tapi melihat waktunya sudah kurang berapa menit lagi qomat, tawaf itu enggak keburu kan itu. Kalau enggak keburu selesai sudah waktunya qomat, maka di Masjidil Haram enggak ngelihat orang sunnah, enggak ngelihat orang tawaf. Kalau sudah waktunya qomat ya qomat. Enggak lihat masih ada pakmu lagi sunnah, tungguin. Lagi tawaf baru mulai ditungguin, nggak ada. Sudah waktunya jam sholat ya disolat, dikomatin. Yang lagi tawaf di tengah-tengah tawaf baru 3 putaran qomat ya selesai sholatnya. Dikatakan dalam hadis ini idza waqafa fit tawafi, apabila berhenti di dalam tawaf. Kenapa berhenti? Pertama karena sudah diqomati sholat ya, sudah dikumandangkan qomat sholat, maka nggak mungkin kita tawaf, nggak ada celah untuk kita tertawaf. Semua udah barisan, udah soft sholat, maka berhenti
untuk melaksanakan sholat. Kemudian setelah selesai sholat, salam, langsung melanjutkan tawafnya. Jadi idza waqafa fit tawafi, apabila berhenti dalam tawaf itu langsung dilanjutkan kan itu. Dan di sini dikatakan fi man yatufu maqama fatuqamus shalah au yadfa an makani idza salama yarji ila haitsu khuti'a alaihi. Jadi kaitannya dengan orang yang tawaf, di tengah-tengah tawaf kemudian diqomati salatnya, dilaksanakan salat, maka salat dulu ya, di tengah-tengah melaksanakan rukun, lagi tawaf, begitu ada sudah diqomati salat maka tawafnya berhenti dan salat dulu. Habis salat tanpa basa-basi, nggak perlu subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, langsung ya lanjutkan tawaf. Kalau tadi pas berhenti tawaf ketiga putarannya, lanjut berikutnya putar keempat, ya selang dengan tawaf. Atau berhenti karena hadas, ya karena hadas. Kenapa? Karena tawaf itu harus ya dalam kondisi punya wudhu seperti sholat, ya. Kalau sholat batal karena hadas, ya, kencing atau apa atau kentut karena hadas itu, maka sholat bubar. Kalau sholat diulang dari awal, setelah wudhu ulang dari awal. Kalau tawaf begitu batal di tengah-tengah putaran tawaf, baru keempat batal, kepengen pipis atau keprosot kentut kan itu ya. Ya kadang-kadang orang ya ada yang kepecirit itu ya, bekas sudah desekan itu kan, kepecirit, batal gitu. Apapun ya yang membatalkan ya, maka tawaf berhenti, wudu dulu, kemudian balik lagi melanjutkan tawaf putaran berikutnya. Itu tawaf kan itu. Sehingga kalau ada yang jamaah kemudian nggak ngaku batal gitu ya, kalau batal tinggal wudu ketinggal jauh, maka tetap. Kalau tawaf umrohnya nggak sah, kalau tawaf hajinya nggak sah, ya maka itu sangat repot. Kalau sholat nggak sah karena batal, karena hadas, bisa langsung diulang. Kalau haji batal, ya haji batal, waktu tawaf batal wudunya, nggak wudu lagi langsung selesaikan tawaf, maka tawafnya nggak sah dan menyangkut haji tidak sah. Ulang laginya tahun depan. Kalau bisa haji plus, nggak mungkin haji reguler. Kenapa? Daftar dulu setelah 10 tahun, tahun ke-11-nya. Daftar dulu hajinya. Setelah daftar, tunggu lagi 28 tahun lagi. Jadi berangkat haji keduanya untuk ngulang haji pertama itu yang gagal 10 tahun ditambah 28 tahun. Lah 40 tahun lagi lah bisa berangkat kan itu. Itu kalau haji gitu. Kecuali mungkin bisa haji plus, ya berangkat haji kemarin, haji tahun ini gagal karena tawafnya nggak sah, hajinya nggak sah, maka ngulangnya ya nggak tahu berapa bayarnya tawaf plusnya itu. Besok Abdul Rasid berangkat bawa jamaah plusnya, ya mungkin di atas 300-400 juta kan itu yang plus kan, dan itu pun ya prosesnya lumayan kan itu, prosesnya lumayan. Ada tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu sama, tawaf rukun, tawaf wajib, tawaf sunnah sama, 7 putaran dalam kondisi punya wudu suci kan itu. Yang sunnah seperti ya tawaf tahiyatul masjid, kalau di tempat yang lain, kalau sana adalah tawaf kan itu. Maka itu adalah merupakan bagian daripada salah satu rukun umroh dan rukun haji. Jadi kalau umroh hanya seputar Masjidil Haram, di dalam datang tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Kalau haji datang tawaf, sa'i, nggak tahallul. Kalau memang mau ifrad, mau qiran, maka kemudian lanjut ke Arafah. Kalau sudah waktunya tanggal 9 ke Arafah, Muzdalifah, Mina, lempar jumroh, baru selesaikan itu. Jamaah rahimakumullah, di dalam tawaf itu ya ada yang mungkin bisa dapat dekat dengan Ka'bah, nggak boleh nyentuh, ya ada yang mungkin juga bisa agak jauh 2 meter 3 meter, bahkan mungkin bisa jadi 10 meter dari Ka'bah, bisa jadi 20 meter dari Ka'bah. Maka
Cepat atau lambatnya tergantung kita dekatnya dengan Ka'bah. Kalau dekat puterannya ya namanya dekat, puterannya kecil. Tapi kalau jauh ya lama. Lebih-lebih kalau yang dapatnya di atas, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Jadi kalau di sini muteranya agak dekat ya. Tapi kalau udah jauh di play sini lebih jauh, di atas mundur lagi jauh lagi. Maka yang di atas itu mungkin kalau di bawah itu tawaf 7 putaran selesai 1 jam. Kalau yang di atas ya bisa jadi 2 kali lipatnya. 2 jam belum selesai. Kenapa? 1 putaran itu bisa jadi kalau di bawah 3 putaran gitu. Jadi cukup lumayan. Jadi memang ibadah haji, ibadah umrah ini memang yang paling banyak adalah fisik. Maka pemerintah sekarang itu lebih perhatian dengan kesehatannya. Kalau memang tidak sehat, maka ditulis tidak istita'ah. Haji itu kaitannya dengan man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu istita'ah, istita'ah fisiknya, uangnya dan sebagainya, baru itu dikatakan dibolehkan untuk berangkat. Tapi kalau yang tidak mampu secara fisiknya, maka ya banyak yang ditunda gara-gara sakit. Sudah nunggunya 12-13 tahun, pada waktunya sakit. Jadi yang sudah berangkat hari-hari kemarin itu ya ada yang sekitar 6-8 orang balik dari asrama haji, tidak diizinkan berangkat. Ya, itu mungkin kemarin dikatakan istitoah, tapi dalam masa tunggu sekian dari sejak pelunasan 3 bulan 4 bulan, pada waktunya berangkat sakit, nggak jadi berangkat. Ya, di jamaah saya ada 1 orang yang sekarang masih berbaring di rumah sakit, sudah divonis tidak boleh berangkat. Istrinya, suaminya lagi mikir, berangkat nggak sayanya? Kan itu. Kalau berangkat saya sendiri, istri nggak berangkat. Kalau nunda tahun depan bisa berangkat dua-duanya apa enggak, kan itu. Yang namanya usia, namanya umur, sehat gitu ya. Bisa jadi datang sakit, bisa jadi datang ajal. Maka sampai sekarang suaminya masih mikir antara berangkat atau tidak. Karena tadinya rencana berangkat berdua, ternyata istrinya dirawat kan itu, dan divonis sudah nggak boleh berangkat. Kenapa? Karena ya cuci darah. Cuci darah itu kalau memang setiap pekan sekali, seminggu sekali repot. Ya, di Makkahnya, di Madinahnya, maka dari beberapa tahun yang lalu cuci darah itu nggak boleh berangkat kan itu. Nah itu yang dinamakan panggilan Allah. Itu panggilan Allah. Jadi kalau belum panggilannya, sudah beres, sudah pelunasan, sudah manasik, bahkan koper sudah datang, sudah disiapin, dan kemudian datang sakit, itulah panggilan Allah kan itu. Jadi mungkin yang terbaik atau yang bagaimana itu adalah urusan Allah kan itu. Kemudian setelah selesai tawaf 7 putaran, maka ada yang namanya sholat sunnah, namanya sholat sunnah tawaf, atau dikatakan juga perintah Allah dalam Al-Quran ya sholat sunnah di belakang maqam Ibrahim. Jadi dikatakan wattahidu mim maqami Ibrahima musalla, dan sholatlah di belakang maqam Ibrahim itu kan itu bagian daripada sunnah, sebagai kesempurnaan daripada tawaf itu. Enggak sholat sunnah juga enggak apa-apa, tapi ya kapan lagi kalau enggak sholat sunnah sekarang, ya kalau besok setelah pulang mau balik lagi ya jauh. Jadi sholat sunnah di belakang maqam Ibrahim kan. Maka kemudian ya ada pendapat bagaimana kalau tawafnya ba'da subuh, ba'da asar. Ya, habis sholat subuh daripada ya pulang, ya maka tawaf sunnah, gitu, tawaf sunnah, gitu ya. Jadi sambil nunggu suruh, tawaf dulu kan itu. Nanti habis selesai tawaf, datang waktu suruh, ya langsung dapat banyak kan itu. Sudah sholatnya di Masjidil Haram, 1 rakaat bandingannya 100.000 rakaat, kemudian ya, ditambah dengan tawaf, ditambah dengan sholat suruhnya lagi. Ya, nunggunya dengan tawaf. Apakah habis tawaf itu disunahkan sholat sunnah 2 rakaat pada subuh itu, apakah nunggu suruh? Di sini dikatakan
Kana Ibnu Umar yusolli raqatat tawaf ma lam tatlu'i syamsa. Wa tawafa Umar ba'da subhi. Faraqiba salla raqataini bidi tawa. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu salat 2 rakaat tawaf malam tatlu'i syamsu, sebelum terbit matahari. Jadi subuhnya, setelah subuh tawaf dulu, mungkin kurang dari 1 jam tawafnya selesai 7 putaran, kemudian sholat sunnah tawaf setelah tawaf itu kan itu, dan sebelum terbit matahari. Jadi kena ada larangan sholat sunnah setelah subuh, setelah asar. Maka yang tawaf pada subuh, pada asar, bagaimana sholat sunnah tawafnya? Ya, ada pendapat mengatakan bahwa kalau di Masjidil Haram, larangan sholat pada subuh, pada asar, semua larangan sholat dalam waktu tertentu maka tidak berlaku. Kalau di Masjidil Haram, di luar Masjidil Haram berlaku tidak boleh sholat sunnah setelah sholat subuh, setelah sholat asar, dan setelah ketika terbit matahari, ketika terbenam matahari, dan ketika matahari ada di posisi di istiwa, ya gitu, tengah-tengah gitu kan, itu dilarang sholat. Tapi di Masjidil Haram hadis ini larangan ini tidak berlaku. Larangannya kenapa? Semua orang datang tuh kepengen sholat di sana. Jadi ada hadis mengatakan bahwa larangan sholat sunnah setelah subuh, setelah asar, setelah terbit matahari, ketika terbit matahari, terbenam matahari nggak boleh. Itu ke Masjidil Haram nggak berlaku. Silahkan semua jamaah haji, tamu-tamu Allah sholat di Masjidil Haram kapan saja, dan itu sehingga yang tawaf pada subuh, yang tawaf pada asar, selesai tawaf disunahkan sholat sunnah tawaf kan itu. Walaupun dalam posisi di waktu-waktu tidak boleh sholat kan itu, maka dibolehkan sholat kan itu. Karena memang di hadis lain mengatakan bahwa sholatlah di Masjidil Haram kapan saja kan itu. Kemudian bagaimana dengan tawafnya seorang perempuan? Dulu dalam kondisi masih sedikit, masih kecil lingkaran tawaf itu, ya masih sedikit, itu dulu dilarang perempuan tawaf bersama laki-laki. Ya kenapa? Yang datang jamaahnya sedikit dan ruangannya juga kecil. Ya sekarang sudah diperluas dan jamaah juga semakin banyak, semakin diperluas jamaah semakin banyak. Jadi apalagi tawaf ifadah padat. Di tawaf ifadah setelah haji itu, tawaf ifadahnya rukun. Itu banyak orang yang tawaf dalam rangka menyelesaikan ibadah hajinya dengan tawaf ifadah, tapi berbarengan dengan tawaf umroh yang sudah selesai haji umroh sunnah. Ada berbarengan dengan orang yang tawaf ifadah. Kenapa? Mau pulang dari meninggalkan Makkah. Jadi di tawaf ifadah itu sekitar tanggal 14, 15, 16 bulan Dzulhijjah itu padat-padatnya orang tawaf. Kenapa? Masing-masing orang. Yang ini tawaf ifadah rukun haji, yang ini tawaf wada meninggalkan Makkah, yang ini tawaf umroh memang lagi ngambil umroh, yang ini tawaf sunnah memang sengaja mau tawaf saja ngambil sunnah. Jadi 14, 15, 16 Dzulhijjah itu padatnya orang tawaf. Walaupun dibuka lebar seluas-luasnya sampai atas lantai 1, 2, 3, 4 itu semuanya padat kan itu. Maka ya nggak boleh, nggak harus tawaf. Nah ketika di dalam tawaf itu memang ya terutama bagi perempuan yang masih usia subur. Nah ketika tengah-tengah tawaf datang bulan, ya tengah-tengah tawaf ya terpaksa harus mundur. Ya, mundur nunggu waktu sampai selesai mennya, ya, sampai selesai haidnya akan itu. Lumayan kalau umumnya perempuan haid itu 6 hari, ya 6 hari nunda. Ini yang jadi masalah bagi jamaah haji yang berangkatnya sudah mepet waktu haji, ya. Ngambilnya tamattu, gitu. Ngambilnya tamattu. Begitu sampai Makkah mulai tawaf baru putaran 1, 2 dan men, ya terpaksa harus mundur dari tawaf, dari masjid keluar nggak boleh. Orang men ada dalam masjid, bahkan sedang harus sempat keluar kan itu. Lagi tawaf, tawafnya batal. Lagi sholatnya batal.
sudah kan itu. Nah kemudian kapan melanjutkannya? Setelah selesai mennya, setelah mandi, setelah suci baru balik lagi. Nah masalahnya kalau berbenturan dengan waktu haji, nunda tawafnya, masa-masa tawaf, masa haidnya 6 hari, sementara di tengah-tengah 6 hari ini ya datang waktu haji, keempat hari haidnya datang waktu haji, sementara niatnya tadi hajinya tamattu, tawaf dulu, sa'i, tahallul, baru selesai umroh, baru nanti tawaf lagi, ihram lagi, ngambil haji. Karena ini emang datang bulan di tengah-tengah tawaf atau sebelum tawaf, tapi masa haidnya sampai masuk waktu haji. Nah gitu, tetap pakai ihram, nggak boleh dilepas. Segala larangan-larangan ihram nggak boleh dilakukan, masih dalam posisi larangan. Nggak boleh mandi pakai wangi-wangian, nggak boleh ini, nggak boleh, banyak alasannya, urusannya kan itu. Maka ketika datang waktu haji, tetap berangkat haji. Tawaf yang pertama baru 2 putaran itu nggak dilanjutkan, berangkat haji. Kalau bagi kaum wanita yang sedang haid, ibadah proses haji tidak masalah. Di Arafah sah ya wukufnya. Kenapa? Karena nggak dianjurkan punya wudu suci dari hadas besar kecil di Arafah. Di Muzdalifah wajib mabit, di sana nggak perlu dalam keadaan suci ya, karena itu adalah juga bukan di masjid, di Muzdalifah. Di Mina sampai lempar jumroh ya dalam hari waktu 8, 9, 10 ya, 3 hari itu berjalan haji. Walaupun dalam kondisi tetap hajinya sah. Tinggal nanti nunggu terakhir untuk tawaf ifadohnya. Tawaf yang pertama tadi gimana? Ya nggak jadi, tapi harus kena dam. Kenapa? Tidak lanjut umrohnya. Karena di awal pamli niatnya umroh dari mikot, labbaik Allahumma umrotan, atau nawaitul umrota wa haramtu biha, aku niat umroh. Kali itu niatnya umroh, tapi baru 2 putaran tawaf datang bulan, maka ditunda sampai selesai mennya. Di waktu-waktu masa nunda karena men, datang waktu haji, apa tawaf dulu, selesaikan yang kemarin baru haji? Nggak bisa, karena waktu haji hanya sehari itu ya, sehari itu saja, hari tanggal 9. Jamaah haji yang tanggal 9 tidak wukuf di Arafah, nggak datang di Arafah, maka tidak haji ya, maka harus berangkat haji kan itu, walaupun di awal niatnya labbaik Allahumma umratan. Tadi nanti ketika tanggal 8 niat lagi labbaik Allahumma hajjan. Jadi niat haji, berangkat ke Arafah, Muzdalifah, Mina, lempar jumroh, selesai hajinya. Walaupun sepanjang Arafah, Muzdalifah, Mina berhari-hari tinggal di Mina, masih dalam posisi haji sah, nggak perlu wudu, itu nggak perlu dalam kondisi suci dari hadas kecil yang sebesarkan itu. Nah tapi setelah di awal karena sudah niat tawaf umroh, labbaik Allahumma umrotan, maka umroh yang pertama tadi yang nggak selesai karena datang bulan, maka umroh itu harus diganti dengan bayar dam, menyelesaikan umroh ya tanpa selesai. Harusnya umroh itu tawaf 7 putaran, sa'i 7 balik Safa Marwah, tahallul, baru itu selesai umroh. Tapi nggak selesai umrohnya karena terhalang dengan datang bulan, maka penyelesaiannya dengan memotong dam, pelanggan, seperti yang sudah pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika berangkat umroh, sudah niat dari mikot Bir Ali, labbaik Allahumma umrotan. Dari Bir Ali sudah berangkat niat, di perjalanan dicegat oleh penduduk Makkah, nggak boleh datang ke Makkah. Padahal sudah niat, tapi nggak boleh datang ke Mekah. Maka tahun itu Rasulullah nggak jadi umroh ya, karena dicegat sama penduduk Makkah, tapi sudah niat, maka diselesaikannya dengan bayar dam. Jadi umroh itu baik umroh wajib, umroh sunnah ya, kalau memang sudah niat nggak boleh diselesaikan, nggak boleh berhenti, harus dilaksanakan tawaf, sa'i, tahallul, baru selesai. Kalau nggak selesai maka
dikenakan dam. Maka kadang-kadang jamaah haji nggak boleh main-main, sudah niat umroh nggak jadilah, nggak boleh gitu ya. Ya kalau sholat, lagi sholat perempuan di tengah-tengah sholat datang bulan, ya udah selesai kan itu ya. Apakah diqadha? Tergantung sholatnya jam berapa. Waktu sholat itu ya yang awal waktu kalau zuhur jam 12 mamanya, sholat zuhurnya jam 2 siang. Begitu sholat baru 21 rakaat datang bulan, gimana sholat zuhurnya? Ya sholat zuhurnya kena sudah lewat 2 jam dari waktu, ya ada yang berpendapat bahwa zuhurnya harus diqadha. Kemarin itu sudah waktu berjam-jam nggak sholat, itu atas ya nunda-nundanya, maka sholat tetap diulang setelah selesai dari men. Tapi kalau mennya itu sebelum waktu, maka zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan sampai sekian hari sudah ya hadiah, nggak usah sholat kan itu karena datang bulan. Tapi karena sholatnya sudah lewat berapa jam dari waktu awal, jam 12 waktu zuhur, jam 1 belum sholat, jam 2 belum sholat, begitu sholat jam 2:30 di rakaat kedua men, tetap bubar sholatnya. Tapi gimana sholatnya? Ya yang begini sholatnya harus diulang. Kenapa? Karena waktu zuhur sudah, kalau dilaksanakan dalam sudah berapa kali sholat, tapi kena nunda, maka sholat zuhurnya termasuk harus diqadha. Kenapa? Sudah waktu belum sholat kan itu. Ada mengatakan demikian, karena sudah waktu. Termasuk juga bagi perempuan yang selesai mennya masih ada waktu. Selesai men zuhur jam 12, men jam 1 selesai, harusnya mandi sholat zuhur. Kenapa? Masih ada waktu. Tapi jarang mandi siang, mandinya ntar sore aja lah ya, mandinya ntar sore. Begitu mandi sore, zuhurnya lewat, asarnya lewat, mandi sore ketemunya maghrib. Maka itu namanya ya, padahal perintahnya kalau sudah suci segera mandi. Begitu mandi sudah masih ada waktu, kejar waktu itu. Jam 2 selesai men, mandi. Kenapa? Zuhur masih ada kan. Tapi kadang-kadang ya anggap baik masih dalam kondisi kan belum mandi. Ya belum mandi itu namanya nunda kan itu ya. Namanya nunda kan itu. Tapi kalau memang di tengah-tengah men, maka ya itu namanya ya harus sudah selesai urusannya kan itu. Al-kalamu fit tawaf, ya, berbicara di dalam tawaf. Tawaf itu sama seperti sholat, harus dalam kondisi punya wudhu. Tapi kalau sholat nggak boleh ngomong gitu. Kalau tawaf boleh ngomong nggak kan itu. Jadi al-kalam tawaf, berbicara di dalam tawaf kan itu. Nah ketika di dalam tawaf itu perlu ada ngomong seperlunya, aja ngobrol gitu kan. Ini tawaf ngobrol begitu ya, sini ngatur gitu kan. Ya seperlunya saja kayak itu. Jadi katakan dalam hadis ini, Nabi sallallahu qala marra wa itu fil Ka'bah bi insanin rabata yadu ila insanin biyasirin aw bi khaytin aw bi syai'in ghairu dzalika. Faqala sallam bi yadi summa qala qudhu bi yadihi. Dalam satu kejadian bahwa Rasulullah SAW tawaf, marro wa yatufu Rasulullah, melewati seorang yang sedang tawaf di sekitar Ka'bah, bin sanin rabata yadu ila insanin yasirin, dengan seseorang ada temannya tawafnya, ya mungkin istri mungkin siapa gitu temannya, rabata yadu ila insanin bisairin, jadi mengikat tangannya dengan tangan temannya, jaga keamanan biar nggak lepas. Jadi kalau mamanya sekarang dia tawaf kemudian pakai tali rafia gitu ya untuk pembatasan, itu kan mengganggu gitu. Atau ini gandengan, mungkin yang satu mungkin nggak melihat, buta, jadi digandeng biar ngikut tali aja kan itu. Rasulullah itu kan au bi khaytin au bi syai'in ghairu dzalik. Jadi atau apapun yang mengikat, mungkin pakai sorban, mungkin pakai sal gitu ya, ditarik-tarik gitu kan. Kata Rasulullah, faqala maka dibawa Rasulullah SAW, faqala qudhu biyadihi. Ya kata Rasulullah, peganglah tangannya saja, jangan pakai tali gitu ya. Kalau pakai tali ya
bisa jadi sakit, bisa jadi nyangkut orang lain. Itu tawaf itu ya kadang-kadang yang lagi gandengan pun pakai tangan sama tangan dipotong orang lewat gitu kan. Jangan nggak gandeng lagi gandengan, paham di pegangan sama pasangannya, sama temennya dipegang gitu kan. Kadang-kadang orang lewat, putus saja kan itu. Ya apalagi soft, barisan tawaf, ngantri panjang gitu, jajar ke belakang. Kadang-kadang di tengah dipotong, semua orang lewat. Maka boleh ngomong kali itu. Artinya jangan pakai tali. Ya kenapa? Nanti kalau sorban ini pegang ujung sama ujung tawaf sama yang satu sama yang keduanya, maka di tengah-tengah ini bisa ganggu orang. Maka Rasulullah khudhu biyadi, peganglah tangannya saja. Jangan pakai tali kali itu boleh ngomong, artinya seperlunya apa yang disampaikan itu. Jadi ketika mungkin ada yang batal, ngomong, Pak, saya batal. Sudah minggir kali itu, antar kali itu, jangan dicari seperlunya kali itu. Jadi ya seperti sholat, kalau sholat ngomong batal, kecuali perlu. Apa perlunya? Mengingatkan imam. Harusnya 2 rakaat sholat isya, sholat duhur asar ini duduk tahiyat awal, tapi lupa. Ya, imam berdiri rakaat kedua, bukannya duduk untuk tahiyat awal berdiri, maka boleh ngomong. Perlu kan itu apa namanya, tasbih gitu ya. Jadi diingatkan subhanallah. Kalau imamnya ngerti berarti ada kesalahan gitu kan, subhanallah. Kalau nggak ngerti apa tidak tinggalin baik kan itu ya. Maka ketika diingatkan imam subhanallah berarti itu boleh ngomong. Apa perlu kan itu, tapi nggak boleh ngomong Pak 2 rakaat Pak, batal sholatnya, pakai subhanallah gitu ya. Kalau perempuan pakai apa? Ya ditepuk. Kalau ngerti imamnya, kalau ngerti mungkin pakai nyamuk kali kan itu kan itu. Kalau ngerti kan, tapi kalau nggak ngerti imam bablas gitu. Bacaannya mentok. Apa lanjutannya gitu kan? Boleh imam baca sekata, satu kalimat, 2 kalimat untuk dilanjutkan. Kalau sudah diulang 2 kali, 3 kali dari belakang imam sudah teriak, samping kanan sudah ngomong, nggak digubris ya udah. Kalau bacaan surat sunnah, ya selesai aja langsung ruku. Tapi kalau memang perlu diperpanjang lagi, ganti aja. Ya pamul aja yang gampang. Qul huwallahu ahad, Allah yes pun perangkat gampang gitu ya. Daripada mau nerusin ini orang ketemu. Sudah disampaikan illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq. Yang di belakang sadar bukan watawaga. Falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum wa tawasau bil haq. Falahum sini falahum sini semua falahum masih sampai selesai. Wa tawasau bis sabr. Allahu akbar. Wis apa lanjut baik. Ya. Sah salatnya gitu. Cuman makmum meluruskan ini ya bukan di situ larinya gitu kan. Itu ujungnya bukan watawasobil haki. Setelah itu adalah balahum ajrun ghairu. Bisa jadi kalau mau ya nyambung ke sana gitu ya. Bisa jadi nyelimpang gitu. Apalagi yang berulang-ulang. Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Habis ini ayat apa? Kan banyak fabi ayyinya gitu kan. Ya, sehingga 3 usah diterusakan. Sehingga gampang baik. Kecuali ngelotok banget Ar-Rahmannya. Setelah fabi ayyi ini berarti ini ayatnya. Ketemu lagi fabi ayyi lagi terus berulang-ulang sampai berapa kali Pak Ar-Rajali? Fabi ayyi itu berapa kali Pak yang sudah hafal Ar-Rahman? Itu sampai 30 kali fabi ayyi itu. Kalau fabi ayyi pertama berarti ayat habis itu ayatnya ini. Fabi kedua ayatnya ini. Kalau enggak ketemu ayatnya berulang-ulang fabi ayyi teruskan itu. Enggak habis-habis Ar-Rahman. Puter-puter bolak-balik kan. Ada fabi ayyi Ar-Rahman, ada wailu yauma idzil lil mukadzibin. Surat Bapak jadi Al-Mursalat. Ya, Al-Mursalat itu kalimat wailu yauma idzil mukadzibin itu berulang-ulang. Kalau nanti habis itu ngulang ayat ngulang-ulang lagi,
urat peragat kan itu. Yang di belakang makmum lak kesingkawang. Apa terus kan bulak balik itu ya. Wis daripada ketemu sampai ketemu ujung akhirnya apa? Akhirnya apa nih? Ketemu Allahu Akbar, wis ruku baiklah kan itu ya. Tapi kalau sudah ada yang membetulin, ada yang menyampaikan bahwa lanjutannya harus ini ya, kalau kedengaran diikuti, kalau nggak kedengaran bablas ya, paling-paling nanti habis sholat kasih tahu tadi itu harusnya ini lanjutannya gitu kan. Fadzakir apa mul lanjutannya? Fadzakir, bingung kan? Kalau ada fadzakir, ada lanjutannya innama anta mudzakir. Ya. Beda surat. Di surat yang lain fadzakir inna fa'atiz dzikra. Tinggal konsentrasinya aja kan itu. Tapi kalau nyelimpang ya makmum ngasih tahu fadzakir innama anta mudzakir. Tapi imamnya inna fa'atiz dzikra. Ya. Kalau kedengeran berubah, yang ini yang benarnya. Kalau nggak kedengeran, baca awalnya al-a'la, peragate al-ghoshiyah. Kok al-ghoshiyah selesai nggak apa-apa? Baca awalnya mawatini, ya harusnya selesainya itu falahum ajrun ghairu mamnun, seterusnya. Ini kok selesainya watawasobis sober. Ya suruh apa kan itu. Kalau memang lagi udah nyambung sunnah. Tetapi nggak boleh disalah-salahin. Kalau lagi nyelimpang, makmum meluruskan. Kalau diluruskan nggak nyambung, nggak masuk ke imam suaranya, ya berarti sudah sampai selesaikan. Itu sunnah kan. Kembali ke tawaf. Artinya kalau tawaf itu sama dengan sholat ya. Tawaf sama dengan kenapa? Harus punya wudhu. Batal wudhunya, batal sholatnya. Batal wudhunya, batal tawafnya. Maka itu sama. Tapi ada bedanya. Kalau tawaf boleh sembari ngomong, ya boleh ngomong seperlunya, gitu seperlunya. Umpamanya ada yang ketinggalan, Pak, itu ketinggalan jauh, boleh ngomong gitu ya, supaya agak direm jalannya, diperlambat. Kenapa yang di belakang nyusul kan itu boleh seperlunya. Tapi dalam sholat nggak boleh ngomong pakai bahasa kita. Ketika salah apa itu. Ketika rakaatnya udah 4, mau berdiri lagi, nambah 1 lagi. Aturan 4 rakaat ini duduk selesai asar, zuhur, isya 4 rakaat. Tapi berdiri lagi, Pak udah 4. Salah, yang ngomong batal gitu ya. Yang mau ngelurusin, Pak sudah 4 rakaat. Ya, jangan pakai itu ngomongnya, batal sholat yang ngomong. Yang ngomong sholatnya batal gitu. Pakai apa? Subhanallah. Kalau imamnya paham. Kalau ada subhanallah berarti kita ada yang masalah dalam sholatnya, berarti apa nih? Oh harusnya selesai 4 rakaat. Kalau bablas nambah 1 lagi, kira-kira makmum mau ngapain Pak? Kalau seandainya sholat zuhur, asar sudah 4 rakaat, imamnya berdiri lagi, dikira 3, imam berdiri lagi, makmum semua sadar kalau ini 4. Apa tugas makmum? Setelah mengingatkan subhanallah, ya imamnya masih tetap berdiri. Subhanallah, masih berdiri imamnya. Terus sikap makmum ngapain? Dodok tahiyat bae ya. Lah ngeladeni sama kita mau papat, tambah-tambahi amat balik sih kalau. Ya. Jadi sifatnya makmum ikut imam gitu kan. Ikut imam. Ke-4 sudah selesai. Artinya kita sholatnya 5 dong batal. Ya ikut imam. Walaupun nambah 1 tapi ikut imam. Nanti imam sebelum salam, imam nambah sujud sahwi. Yang sujud sahwi kan yang lupa. Saya enggak lupa. Ingat bahwa ini sudah 4. Kenapa ditambah-tambahin aja ngayal Pak. Makmum jangil, ngapain ikut imam salah-salah kan itu ya. Bukan salah, lagi lupa. Harusnya ini selesai 4 rakaat duduk tapi imam berdiri lagi. Terus kita ngapain? Ya tahiyat aja lah sendirian. Udah 4 kok gitu kan. Ya itu namanya memisahkan diri dari imam. Namanya memisahkan diri. Ikut sama imam 5 dong salatnya, nggak apa-apa. Sah nggak apa-apa 5 salatnya kan itu. Sama dengan bapak-bapak ketika sholat masbuk
masbuk ya, sholat masbuk maghrib ketinggal 1, kan harusnya 1 rakaat nggak tahiyat awal tapi ikut tahiyat awal. Kenapa? Ikut imam ya. Masbuk ketinggal 2, tahiyatnya 3 kali. Kayak itu namanya ya dalam rangka mengikuti imam. Jadi walaupun ada tambahan kerjaan itu dalam rangka mengikuti imam. Jadi datang masbuk ke bagian rakaat terakhir, maghrib, isya, subuh, rakaat terakhir baginya, tetap ikut tahiyat akhir ya, nambah-nambahin kan saya baru 1, kenapa tahiyat akhir? Ya tungguin ikut imam, nanti imam salam kita menyelesaikan kekurangannya, kan berarti ada nilai, ada tambahan kerjaan. Ya nggak masalah. Kenapa? Ya kita ikuti imam kan itu. Jadi tawaf ya boleh ngomong seperlunya, tapi kalau nggak perlu usah ngobrol. Kenapa? Doa, ini lagi ibadah, perlu doa yang mustajab, doa. Kalau doa yang di panduan susah bacanya, sembari jalan sembari baca, wis doa yang bisa baik. Bisanya doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Iku doa ya ora apa-apa. Putar-putar sepanjang tawaf 7 putaran, sekian jam bolak-balik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ganti-ganti. Ya, saya harapannya di dunia baik, di akhirat baik. Maka sepanjang doa pun baik. Ya, makanya disebut namanya sabu jagat para jari. Jadi dengan fid dunya hasanah berarti semuanya baik gitu ya. Rizki, sehat, urusan apa semuanya hasanah. Firati hasanah, nggak ada hisab, nggak ada apa, terus pokoknya lancar, langsung masuk surga. Firati hasanah. Jadi wis bolak-balik itu ya boleh. Doanya itu sunnah. Yang wajib itu muternya. Dalam tawaf doanya sunnah, yang wajib muter. Dalam sholat itu rukunya wajib. Ruku itu wajib. Kalau nggak ruku nggak sah. Tapi baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi itu sunnah. Menang bae ruku ora apa-apa. Gitu. Yang penting pekerjaannya ada gitu. Tapi kalau Fatihah wajib. Sujud itu wajib. Nggak sujud nggak sah. Tapi baca doanya Subhana Rabbiyal A'la dan yang lainnya itu mesunah kan itu. Duduk antara sujud baca Rabbighfirli ya. Itu sunnah, tapi duduknya wajib. Kalau nggak duduk nggak sah. Kenapa? Itu bagian daripada rukun kan itu. Sama dengan tawaf, sa'i, doanya sunnah. Tapi jalan tawafnya 7 putaran itu rukun. Kurang nggak sah. Sa'i 7 balik Safa Marwah kurang nggak sah. Doanya gimana? Doanya tapi nggak ngobrol, mentang-mentang nggak doa, ngobrol be. Selfie, bisa mengganggu niat ikhlasnya. Sepanjang tawaf kehenen baik. Lebih-lebih kalau ada yang di sana yang sambungkan itu ya, pakai video call gitu kan. Video call banyak orang, mungkin bisa gabung 4-5 orang tawaf. Saya lagi tawaf. Ya, bisa jadi niat ikhlasnya berubah. Kenapa? Pamer gitu kan ya. Itu nggak boleh gitu. Makanya kalau saya ya jamaah ikut saya kalau udah dibanti-banti jangan selfie lagi tawaf, lagi sa'i. Selesai tawaf, doa ya jam-jam sebentar jeda antara tawaf dan sa'i, silakan mau foto-foto, tapi jangan lagi muter. Gitu kan. Bicara aja dibatasi, yang perlu apalagi sampai kemudian selfie terus kan itu. Maka itu ya dihindari. Kalau jemaah saya tak larang, pokoknya HP masukin dulu di tas, jangan dipegang. Kenapa? Khawatir gatel gitu, kepengen ngebuka HP kan. Nanti enak kalau lihat ya, keluarga di sana kita lagi tawaf gitu, bukti bahwa saya sudah di Mekah gitu. Itu memang ya buktinya nanti aja setelah tawaf selesai baru silakan foto-fotokan. Ya mudah-mudahan yang belum pernah melihat Ka'bah, belum pernah tawaf, dan dimudahkan untuk bisa tawaf di sana, baik umrah atau haji. Ya sudah pernah pun, ya mungkin Pak Amul, Pak Hamdi, Pak Rojali yang lainnya, kayaknya diajak mana menggelem baik gitu ya. Seandainya Pak Rojali umrah yuk, siap kan itu. Kan itu gelem baik. Sementing mau kan manis tato'a ilai sabila, bagi yang mampu kan itu ya. Ada yang mampunya dibayarin, alhamdulillah.
Ada yang mampunya tugas, alhamdulillah kan itu. Tahun ini yang tugas ada sekitar 5 orang, ya wali kota bayarin kan itu ya. Harus bayarin kan itu. Kenapa? Emang itu tugas daerah. Namanya PHD, petugas haji daerah. Yang bayarin pemerintah, itu namanya Haji Abidin. Apa pun? Haji atas biaya dinas. Abidin. Jadi haji apa? Tugas pemerintah, tugas dinas. Apa dinasnya? Ngawal jamaah haji. Kita gelem tiap tahun, ya kan? Tugasnya ngawal jamaah haji kan itu. Jadi karena yang ditugasi belum pernah haji para jali. Jadi walaupun tugas ngawal jamaah haji juga ya dia malah dikawal. Kenapa? Dia belum haji kok gitu. Jadi malah dikawal. Keluar dari hotel mau ke masjid nggak tahu jalan, nyasar di masjid nggak bisa pulang gitu kan. Bagaimana kalau jamaahnya yang hilang? Dia yang petugas juga hilang kan gitu ya. Kenapa? Yang dikasih tugas cenderung pernah haji. Ya begitu nyasar di masjid udah bisa balik, aneh kalau petugas hilang. Atau yang hilang itu yang jamaah, petugas yang nyari, ini petugasnya hilang kan itu. Atau petugas salah tawafnya atau salah hajinya gitu kan. Ya gimana jamaahnya kalau petugasnya yang salah kan. Maka ya harusnya yang dijadikan petugas itu sing wis haji, iki sing turun haji jadi petugas. Kenapa? Hadiah dari wali kota. Gitu. Ya, apa judulnya? PHD, petugas haji daerah. Lumayan. Kalau provinsi itu sekitar 72 orang yang dihajikan, coba kali sekian, 72 orang petugas haji gitu ya. Kalau daerah tuh ada yang 2, ada yang 3 daerah ya, karena tergantung jumlah jamaahnya berapa, maka dikasih jatahnya mungkin 2 atau 3 kan itu. Nah semua ini biaya daerah yang biayain kan itu, untuk bagaimana membantu agar jamaah ini ibadahnya sukses. Tapi kebalik, sing dikirim orang sing belum haji, maka sing diajarin sing durung haji petugas kan ya, paling-paling begitu kan itu. Jadi ya mudah-mudahan kita yang belum ya segera dapat panggilan Allah, yang sudah juga mudah-mudahan ya kepengen lagi, kayaknya nggak ada yang kapok yang sudah itu, kepengen maning insya Allah, mudah-mudahan dimudahkan. Yang batal di wudu di dalam tawaf itu pertama kentut, keluar sesuatu dari salah satu 2 lubang ya, kentut keluar angin atau kepecerit tadi ya apa tiba-tiba keluar air kencing gitu ya, atau kecapean itu bisa keluar wadi saking capeknya gitu ya, maka itu batal. Kalau yang kesenggol lawan jenis, kalau Imam Syafi'i batal, syahwat nggak syahwat Imam Syafi'i batal. Maka kesenggol lawan jenis istri batal gitu ya. Kalau Imam Maliki kalau kesenggol lawan jenis, kalau apa namanya tertarik syahwatnya, terangsang, batal. Bersyarat ya, Imam Maliki bersyarat. Kalau terangsang batal. Imam Syafi'i terangsang nggak terangsang kesenggol perempuan batal. Imam Hanafi senggol perempuan nggak batal. Terangsang nggak terangsang nggak batal kalau Imam Hanafi. Maka sementara lagi tawaf berpindah mazhab, ada yang tidak membatalkan wudu ketika kesenggol lawan jenis. Maka laki perempuan suami istri tawafnya gandeng-gandengan tangan gitu ya, nggak batal gitu kan, kesentuh perempuan. Dan kenapa? Di dalam posisi tawaf itu campur laki dan perempuan ya, kesenggol, kainjak semua, pokoknya pasti setiap putaran kesenggol perempuan, apalagi yang ngajak istri pasti tarik lagi kan itu. Maka untuk sementara sedang tawaf, wudunya tidak batal kesenggol lawan jenis. Kenapa? Karena darurat. Apa daruratnya? Lamun setiap batal kesenggol wong wadon batal ya, 24 jam urip berangkat tawafnya, istri dilepas, jangan nyenggol ya batal gitu kan. Tapi perempuan lain nyenggol lagi, bukan jamaah sendiri tapi juga banyak gitu kan, pasti kesenggol. Maka kalau sepanjang tawaf itu kesenggol perempuan batal, maka 24 jam nggak selesai tawafnya. Wis wudu balik maning kesenggol maning, belum sampai tawaf
masih di jalan segolong watur maning, batal balik maning wudu. Maka di situ karena darurat. Selama darurat, selama ada yang membolehkan tidak batal dengan sempurna, maka itu yang dipakai dulu. Kenapa? Lagi darurat. Itu bolehkan itu. Boleh, jadi nggak apa-apa. Yang batal itu dalam tawaf ya keluar sesuatu, angin, apapun yang keluar, walaupun keluarnya cincin emas juga nggak tetap batal gitu kan. Pas kepecerit, wah cincin gitu ya, tetap batal. Ke sesuatu itu yang najis, yang suci tetap batal kan itu. Kalau sudah keluar dari situ kan itu di tawaf saja. Kenapa? Darurat. Kalau setiap kestenggol wudu terus nggak beres-beres, maka itu darurat nama. Tapi kalau sholat batal ya wudu. Kenapa? Nggak darurat kan itu. Jadi di tempat yang begitu padat seperti tawaf, maka wudu kesenggol perempuan nggak batal dulu. Darurat kan itu namanya. Keluar sesuatu sedikit banyak batal gitu ya. Jadi kadang-kadang kita habis wudu jalan atau begitu ngambil peci agak tinggi, ngangkat tangannya begini, kayaknya ada yang keluar. Pastikan kalau keluar batal, wudu dulu kan itu. Kadang-kadang jalan dari rumah, ketika jalan kayak ada yang keluar, itu mungkin bisa jadi penyakit, bisa jadi usia gitu ya. Bisa jadi usia kan, bisa jadi penyakit. Kalau masih muda, oh ini penyakit. Dan kalau tua berarti memang sudah lancar gitu kan. Pakai jalan aja, pakai gerak aja keluar, maka itu wudunya batal. Ketika barang itu kena kain, ya kalau kelihatan basah berarti ini najis. Kalau memang sedikit nggak kelihatan, maafu. Allah mengampuni najis yang sedikit. Dicari nggak ada, nggak kelihatan, dimaafkan gitu ya. Tapi kalau kelihatan, oh sebulat ini najis ini, kelihatan ada bentuk najisnya gitu. Atau ada baunya, begitu aja, oh ini mau bau, berarti ada najisnya. Diucak-ucak itunya aja. Ya, kalau di tengah-tengah Masjidil Haram banyak air zam-zam, biar pernah ngerasain nyuci pakai air zam-zam. Itu kan, padahal itu mahal. Nanti pekan depan masih kita satu pertemuan lagi tentang air zam-zam gitu. Jadi kalau kita di sini buat minum aja susah, nggak ada, ya di sana bisa jadi nyuci pakai air zam-zam, bisa jadi mandi ke air zam-zam gitu. Tapi memang ya tidak boleh disalahgunakan. Memang itu adalah air yang betul-betul perlu berkah kan itu. Cukup ya. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua bisa ke sana kapanpun dan caranya apapun. Caranya itu bisa jadi ditugasi oleh pemerintah untuk menjadi petugas haji, bisa jadi mungkin namanya hadiah dari perusahaan, ya banyak yang dapat dari perusahaan, dapat hadiah, itu namanya mampunya dikasih hadiah, mampunya dikasih tugas, nggak apa-apa. Yang penting panggilan Allah melalui sebagai petugas, sebagai hadiah dari perusahaan, ya apapun itu namanya mampu kan itu. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.